Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diskusi udah banyak dari dulu gitu. Diskusi ke diskusi, bahas membahas, ya kan, kaji mengkaji, ya kan. Memang untuk perubahan itu memang ada tiga yang harus dikerjakan: diskusi, aksi, evaluasi. Ya kan? Lumayan lah kita ada diskusi, lumayan. Masih ada tempat. Tapi seperti yang tadi diceritakan Pak Suripto dan Mas Bintang, masalah jatuhnya seorang presiden itu dari mulai Soekarno pro PKI jatuh, dihancurkan oleh yang anti PKI. Pak Harto di 30 tahun jatuh juga oleh masyarakat yang anti KKN, ya kan, anti konglomerat, jatuh juga 30 tahun. Tadi Nur Lapong kembali ke Undang-Undang 45, Mas Bintang juga sama. Kita harus ingat dan jelas, Bung Karno dan Pak Harto itu pakai Undang-Undang Dasar 45 asli itu, belum dirubah. Mereka presiden lama, benar. Soekarno 22 tahun, Pak Harto 32 tahun, total jenderal 54 tahun pakai Undang-Undang Dasar 45 asli. Kalau yang amandemen, SBY 10 tahun, Gus Dur bagi 2 sama Megawati, ya kan? Sekarang 6 tahun. Baru berapa tahun itu? Baru 21 tahun. Jadi yang pakai Undang-Undang Dasar 45 itu 54 tahun berkuasa. Pakai Undang-Undang Dasar amandemen 21 tahun. Lebih banyak mana? Hah? Asli 54 tahun. Kita harus fair juga. Harus fair juga. Lebih banyak yang asli 54 tahun. Jadi kalau nanti ada presiden baru, nanti misalnya ada presiden baru, ya, yang paling cocok itu Mas Bintang. Mas Bintang ini melawan semua presiden. Melawan semua presiden. Dari mulai Soekarno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, Gus Dur enggak? Gus Dur melawan Mas Bintang. Melawan Gus Dur, Megawati sampai SBY, Jokowi sekarang berapa presiden itu yang lawan Mas Bintang? Hah? 7 presiden. Ini nggak semua orang juga seperti ini. Di sini belum tentu, paling 2-3 presiden yang lawan sama dia. Mas Bintang ini konkret, semua orang tahu. Masuk penjara, ya, keluar masuk penjara. Jelas sejarahnya. Jadi kalau menurut saya nih, kalau misalnya ada nanti presiden baru, kita cocoknya Mas Bintang kita majukan. Udah rekam jejak jelas sudah. Nggak ada kurang kita. Melawan semua presiden. Punya pikiran dan cita-cita. Jelas pikirannya A, B, C, D jelas. Dan belum ada orang yang membantahnya sampai sekarang. Belum ada yang membantah. Coba, mana pikir Mas Bintang yang dibantah oleh orang sekarang? Hah? Itu baru satu. Kan 260 juta Indonesia. Satu suara kan jauh. Hah? Nggak dapat satu suara. Satu suara, Mas. Sama dengan kali kosong. Iya. Jadi memang kita butuh pemimpin. Pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat itu 4 syaratnya. Mungkin ini ada Mas Bintang, kita lihat aja nanti. Pemimpin yang hebat itu syaratnya 4. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Jujur, cerdas, berani menyampaikan kebenaran, bisa dipercaya, nggak bohong dia. 4 ini, sama Mas Bintang 4-nya ada nggak sama dia? Hah? Ada kan? Sidik ada, amanah ada, tabligh ada, fatonah ada. Ngapain cari jauh-jauh? Kalau kita mencari pemimpin di luar kita, yang di sini, luar kita yang di sini, kita akan kecewa. Kita kecewa.
Kita jangan terpesona oleh rayuan. Kita jangan terpesona oleh tipu-tipuan. Kita di mana tertipu? Tertipu oleh mata, tertipu oleh kuping, ya kan? Tertipu oleh duit, ya. Tertipu oleh semuanya. Hah? Sementara orang baik yang ada di sekitar kita biarkan aja. Yang salah siapa? Kita mengeluh sekarang ini, dari dulu mengeluh terus. Ini korupsi, ini KKN, ini otoriter, ini fasis segala macam. Ini pro Cina, ini pro ini. Ada orang benar, kita biarkan aja. Memang kalau soal Cina memang sekarang dunia ini terbelah dua. Yang sebelah dirangkul Cina, sebelah dirangkul Amerika. Sebelah dirangkul Cina pakai obor, sebelah lagi dirangkul Amerika pakai IMF. Kita pilih yang mana? Mau pilih yang dirangkul IMF atau dirangkul obor? Terserah kita. Terserah. Hah? Agak dua-duanya. Berarti kita menentukan nasib sendiri dengan tangan sendiri. Kan ini pilihan sama kita. Sekarang orang berkuasa, kita marah-marah. Orang berkuasa itu terserah dia karena dia menang. Kita kan kalah. Paling kita ngomel-ngomel aja, ya kan? Makanya kita harus berkuasa. Harus berkuasa kita. Cara berkuasa itu harus bersatu, no? Modalnya. Gimana kalau baru bikin kelompok 5 orang udah berantem sama yang 7 orang? Nggak bakal menang itu. Bersatu aja nggak bakal menang, apalagi ribut di dalam. Kalau kita gak suka sama Cina, misalnya ada separuh sini gak suka sama Cina, bagus. Gak suka sama Amerika, bagus. Karena mereka orang kuat. Kita orang lemah. Emang kalau kita gak suka sama Cina, dia peduli sama kita? Kagak peduli. Dia yang penting bagaimana bisa menguasai dunia, bisa menguasai energi, bisa menguasai perputaran duit, bisa menguasai kekayaan duit. Dia nggak peduli, dia nggak suka, biarin aja. Di mana-mana orang yang suka ada, orang nggak suka ada. Itu wajar aja itu. Tapi bagaimana kita sekarang posisi yang lemah menjadi posisi yang menang? Karena ada janji Tuhan ada, janji Tuhan. Pada suatu saat kaum yang lemah akan berkuasa. Ada janjinya, ada janji. Ada saatnya nanti kita berkuasa sini, ada saatnya. Karena janji itu janji. Tapi persoalannya kita mau bergerak atau enggak? Atau kita cuma diskusi, minggu depan diskusi lagi, deklarasi lagi, diskusi lagi. Habis waktu itu. Habis waktu. Sekarang waktunya menyusun. Waktu kita habis diskusi sama deklarasi, orang ngerampok terus sana sini. Atur aja, diatur aja. Lu diskusi terus lah, deklarasi terus, baca puisi terus. Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang penggunaan anggaran negara untuk menanggulangi efek dari pandemi itu hampir 1.000 triliun. Hampir 1.000 triliun. Kita tahu nggak itu? 1.000 triliun. Siapa punya duit 1.000 triliun? Hampir 1.000 triliun. Ya, nggak mungkin kita pakai, orang yang berkuasa yang pakai. Iya. Ya kita cuma ya maki-maki dikit, ya kan, menggerutu-gerutu dikit, dia nggak peduli. Dia berkuasa itu nggak selamanya. Itu sampai tahun 2023. Prodem melakukan uji revisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi. 2 kali sidang. Habis itu alasannya kantor MK nggak bisa dipakai lagi, itu sidang alasannya. Ada lagi kawan kita Dr. Jul, ya kan, kembali ke Undang-Undang 45, ya kan. Sekarang Undang-Undang Dasar punya palsu, kita harus kembali ke Undang-Undang 45 asli. Emang orang berkuasa takut bukan? Nggak takut dia. Yang takut itu dia, kayak tahun 65, itu menang Pak Harto. Tentara sama orang Islam bersatu. Menang.
Kalau gugat belum ada ceritanya menang. Apalagi diskusi. Tahun 98 mahasiswa rakyat bergerak. Baru menang. Iya. Pokoknya kalau menang kita bersatu dan bergerak. Cuma dua itu aja, bersatu dan bergerak. Jangan satu di sana satu sini. Pokoknya Bung Rizal Komando Priok bergerak kita ikut aja. Jangan tanya lagi mau kemana ini, jangan tanya lagi. Kalau udah jelas bom barisan oposisi merah putih bergerak, udah teruji, rekam nggak jelas, udah gak usah tanya lagi. Mas Bintang jelas nih, jangan nanya lagi, udah itu bukan waktunya bertanya, waktunya bersatu dan bergerak. Kalau orang zaman dulu bilang, katanya namanya Samen Bandaling Van alle Repsula Kraken, bersatu kekuatan melawan yang zalim. Kita kan terzalimi, kaum mustaqafin melawan kaum mustakbirin. Iya. Dan Tuhan juga punya janji sama kita, punya janji. Tapi kalau bersatu dan bergerak, innama amruhu iza aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Tuhan berkehendak, jadilah maka jadilah. Tapi bergerak bersatu dulu. Jangan berdoa aja, nggak jalan itu, berdoa aja itu. Bersatu bergerak baru berdoa kita. Hah? Ikhtiar semaksimal, selebihnya serahkan kepada Allah. Alhamdulillah, ucap masuk Islam. Namanya revolusi. Tadi Bung Rizal, ini revolusi cocok nih. Emang revolusi. Tuhan menyuruh kita revolusi. Kita aja ragu-ragu. Diskusi hamba deklarasi dulu. Tuhan akhirnya kita percaya. Gimana coba? Kita sok tahu gitu loh, sok tahu udah ada tuh, jelas semuanya. Orang yang lemah akan berkuasa, iya kan? Kalau Tuhan berkehendak, jadilah maka jadilah. 40 orang aja berdoa, Tuhan aminkan itu. Apalagi rame gini, udah lebih 40. Iya. Namanya yang zalim, yang menindas, manapun ada. Dari zaman Firaun sampai sekarang ada itu. Bukan sekarang aja, bukan tempat kita aja. Di negara lain juga sama. Sekarang kita hentikan mengeluh. Jangan banyak deklarasi sama diskusi. Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Jelas sudah. Ngapain cari yang lain lagi? Yang penting ada pemimpin, ada kekuatan pendobrak. Ada ide-ide yang kita perjuangkan. Selebihnya kita berdoa kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.